Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati khususnya Bapak Fuad Ainul Yakin LCMAG selaku dosen pengampu ilmu mantik dan hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Alamin. Perkenalkan, nama saya yaitu Muhammad Fahmi Misbahuddin. Saya mahasiswa semester 2 IAT Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang ilmu mantik untuk memenuhi tugas UTS ilmu mantik di semester 2 kali ini. Jadi apa sih yang dinamakan ilmu mantik itu, dan bagaimana sejarah ilmu mantik itu, dan apa saja sih isi-isi di ilmu mantik itu. Jadi pertama, sebelum kita membahas tentang panjang lebar tentang ilmu mantik, kita harus mengerti tentang definisi ilmu mantik lebih dahulu. Jadi ilmu mantik itu secara bahasa itu pengambilan ilmu mantik itu diambil dari bahasa Arab, yakni natoko yang tiku nutkon, yang artinya berbicara atau mengucapkan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ilmu mantik yaitu ilmu tentang pembuktian, yaitu ilmu yang mengajarkan cara menarik kesimpulan yang benar dari premis-premis yang telah diakui kebenarannya. Jadi ilmu mantik ini sangat penting sekali bagi kita yang akan, tetapi ilmu mantik ini sangat penting sekali bagi kita untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang benar. Kalau kita tanpa mengetahui ilmu mantik itu, kita akan masih bingung bagaimana sih cara menarik kesimpulan yang benar itu. Nah, kalau kita sudah mengetahui ilmu mantik, ini kita akan mudah menarik kesimpulan dari premis-premis yang sudah diakui kebenarannya. Nah, itu kurang lebih seperti itu tentang definisi ilmu mantik. Nah, jadi ilmu mantik ini sangat masih berhubungan erat dengan ilmu filsafat. Jadi kalau digambarkan itu, ilmu filsafat itu sebagai ide-ide, gagasan atau teorinya, sedangkan mantik itu sebagai timbangannya. Jadi di situ ilmu mantik itu menimbang gagasan, ide-ide atau teori kita. Teori itu benar atau salah, teori itu berat atau ringan. Nah, seperti itu gambaran tentang ilmu mantik dan ilmu filsafat. Nah, di abad pertengahan juga ilmu mantik ini sering disebut mi'yaru ilmi atau standar atau timbangan ilmu-ilmu yang lain. Jadi pada abad pertengahan itu ilmu mantik ini sebagai penimbang ilmu-ilmu yang lain, ya kan? Sebagai penimbang ilmu-ilmu yang lain. Ilmu itu sudah benar atau salah. Dan itulah yang namanya ilmu mantik. Oke, kita lanjut ke sejarah ilmu mantik. Jadi ilmu mantik itu tidak muncul secara tiba-tiba juga. Nah, semua ilmu itu pastinya ada sejarahnya. Seperti halnya ilmu mantik ini. Jadi ilmu mantik ini
muncul sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Itu tepatnya di zaman Yunani kuno. Sekitar abad sebelum abad ke-5 Masehi. Lah, tokoh yang pertama kali mengajarkan cara berpikir secara benar itu namanya Socrates. Beliau menggunakan metode tanya jawab untuk mencari kebenaran. Nah, setelah Socrates, teori-teori ilmu mantik itu diteruskan oleh muridnya yang namanya Plato. Nah, Plato ini mulai mengembangkan cara membuat definisi yang jelas dan membagi suatu konsep ke dalam kelompok-kelompok agar lebih mudah difahami. Nah, selanjutnya pada tahun 322 sebelum Masehi itu muncul yang namanya Aristoteles. Nah, Aristoteles ini yang paling berjasa dalam penyusunan ilmu logika secara lengkap. Beliau itu menulis kumpulan-kumpulan buku tentang logika. Jadi beliau itu membukukan logika sejarawan dahulu yang nantinya terkumpul di buku yang namanya Organon, yang berarti alat. Karena kenapa? Aristoteles ini menganggap ilmu mantik itu bukan tujuan akhir, akan tetapi ilmu mantik itu sebagai alat untuk memahami ilmu-ilmu yang lain agar tidak salah dalam berpikir. Nah, kemudian ilmu mantik ini berkembang sangat pesat, terutama di dunia Islam. Jadi ilmu mantik ini masuk ke dunia Islam itu terjadi pada masa Khalifah Abbasiyah itu kurang lebih pada abad ke-8 sampai ke-10 Masehi. Nah, di zaman ini itu ada gerakan penerjemahan besar-besaran yang pusatnya itu di Baitul Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan yang tepatnya berada di Baghdad. Nah, pada zaman ini itu muncul beberapa tokoh Muslim yang berperan sangat penting di perkembangan ilmu mantik ini di zaman Islam. Yang pertama ada Al-Kindi. Beliau ini tokoh yang pertama menulis tentang logika Aristoteles dalam bahasa Arab. Yang kedua yakni ada Al-Farabi. Al-Farabi itu sangat berjasa dalam perkembangan ilmu mantik. Beliau mengomentari dan mengembangkan karya-karya logika Aristoteles. Nah, yang ketiga itu ada Ibnu Sina. Nah, ini Ibnu Sina ini salah satu tokoh Muslim itu yang paling berpengaruh dalam perkembangan ilmu mantik ini. Dikarenakan beliau itu membukukan sebuah karya yang nantinya itu diterjemah ke dalam bahasa Latin yang tadinya itu masih bahasa Arab. Terus Ibnu Sina ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Nah, dalam bahasa Latin itu kalau di Eropa kan masih asing ke dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Latin itu masih bisa difahami. Karena itulah Ibnu Sina sangat berpengaruh dari tokoh-tokoh yang lain. Nah, yang keempat ini ada Al-Ghazali. Beliau itu terkenal dalam kehati-hatiannya dalam berpikir. Ini Al-Ghazali. Yang terakhir yakni ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu
salah satu tokoh di Eropa yang terkenal sebagai dokumentator, dikarenakan komentar-komentarnya yang sangat mendalam dan sistematis yang mengomentari tentang logika-logikanya Aristoteles. Nah, jadi perkembangan ilmu antik itu tidak berhenti di situ saja. Akan tetapi perkembangan ilmu antik itu berkembang sampai saat ini, ya kan? Sampai saat ini khususnya di pondok-pondok salaf itu pastinya banyak yang menerangkan tentang ilmu mantik. Yang biasanya di pondok-pondok salaf itu ilmu mantik itu diterangkan di kitab Sulamul Munawwarah atau kalau tidak di kitab Idhah Al-Mubham. Selain di pondok pesantren, ilmu mantik ini juga diajarkan di perkuliahan juga, Bahkan ada yang menjadi matkul wajib di setiap kampus-kampus, seperti di Unum Blitar, khususnya di IAT, itu ilmu mantik itu juga menjadi matkul wajib. Oke, cukup sekian tentang pembahasan definisi dan sejarah ilmu mantik. Setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang isi-isi ilmu mantik apa saja. Oke, kita akan lanjutkan tentang pembahasan ilmu mantik. Di sini saya akan membahas salah satu isi dari ilmu mantik sendiri. Nah, di sini saya akan membahas tentang qadiyah. Jadi, qadiyah ini salah satu pembahasan yang sangat penting juga di ilmu mantik. Ya kan? Kalau ilmu mantik tadi kan tentang berpikir menarik kesimpulan dari premis-premis yang telah diakui kebenarannya. Nah, kalau qadiyah ini tentang berbicara tentang bagaimana sih berbicara yang benar, mana yang untuk semua, mana yang untuk mufrad. Nah, itu akan diterangkan di qadiyah ini. Nah, di Al-Quran juga sudah diterangkan tentang berbicaralah dengan baik kepada semua manusia, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qulu linnasi husna. Itu diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 83. Jadi kita sesama manusia itu harus berbicara dengan baik. Nah, untuk berbicara dengan baik, langkah kita salah satunya untuk mempelajari qadiyah. Bagaimana kita bisa berbicara dengan baik. Oke, langsung saja kita pertama bahasan tentang definisi qadiyah sendiri. Jadi definisi qadiyah secara bahasa, qadiyah itu bisa diartikan tentang pernyataan yang benar atau salah. Sedangkan secara istilah sendiri, qadiyah yaitu qaulun mufidun yahtamilus as-sidqa wal kidba lidzatihi, yang artinya pernyataan yang sempurna yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Jadi pernyataan yang benar atau salah itu dipastikan dengan realitas kesehariannya. Kalau kemungkinan itu benar, itu yang namanya qadiyah as-sidqu. Kalau itu salah, itu namanya al-kidbu. Jadi selain kalimat pernyataan itu tidak bisa disebut dengan qadiyah, seperti kalimat tanya, seperti kalimat perintah, seperti kalimat doa, seperti kalimat-kalimat yang lain. Jadi khusus qadiyah ini itu harus kalimat pernyataan. Contohnya seperti Unum Blitar termasuk kampus yang besar. Nah, itu termasuk pernyataan yang benar. Kalau kalimat pernyataan yang salah
Yang al-kidbu itu contohnya Unu Blitar itu termasuk rumah sakit yang besar. Nah, itu termasuk pernyataan yang salah. Oke, ke definisi sudah. Kita lanjut ke unsur-unsur pokok qadiyah. Jadi semua ilmu itu pastinya ada unsur-unsurnya. Bagaimana kok bisa ilmu itu terbentuk? Bagaimana kalimat itu bisa terbentuk? Nah, itu ada unsur-unsurnya. Kalau di qadiyah ini unsur-unsur pokoknya ada 3 pokok. Yang pertama yakni maudhu atau bisa disebut dengan subjek. Subjek ini yaitu topik utama dari qadiyah itu yang dibicarakan. Kalau di ilmu nahwu itu namanya fa'il. Nah, itu namanya fa'il. Yang kedua yakni mahmul. Mahmul atau bisa dikatakan dengan predikat atau bisa disebut dengan sifat atau hukum yang disandarkan pada subjek. Nah, itu namanya predikat. Jadi si subjek itu bersifat apa? Bersifat kecil atau bersifat besar atau cerdas atau bodoh, itu yang namanya mahmul. Yang ketiga, yang terakhir, unsur dari qadiyah itu namanya robitoh. Robitoh itu penghubung subjek ke mahmul. Jadi kalau kalimat nggak ada penghubungnya kan tidak bisa dipahami kan. Nah, itu seperti qadiyah sendiri, itu kalimat pernyataannya itu harus ada penghubungnya. Ada penghubungnya seperti kalimat adalah, seperti kalimat yaitu. Nah, itu yang namanya robitoh. Nah, di sini saya akan mencontohkan tentang penggabungan antara maudhu, mahmul, dan robitoh. Seperti kalimat meja adalah barang yang besar. Nah, meja itu sebagai subjek, adalah itu sebagai robitoh, sebagai penghubung, dan barang yang besar itu sebagai mahmul atau sifat dari subjek itu sendiri. Oke, lanjut ke pembahasan tentang pembagian qadiyah. Jadi qadiyah itu secara garis besar itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yakni ada qadiyah hamliyah, yang kedua yakni ada qadiyah syartiyah. Nah, di qadiyah hamliyah itu kalimatnya yang langsung menghukumkan mahmul kepada maudhu tanpa syarat apapun. Jadi tanpa ada syarat apapun itu sudah diakui kebenarannya. Contohnya yaitu besi adalah logam, langsung kan, tanpa ada syarat, tanpa kondisi apapun, besi itu selamanya pasti logam. Nah, itu yang namanya qadiyah hamliyah. Yang contohnya kedua yakni alkohol bukan minuman halal. Jadi langsung dihukumi bahwasanya alkohol itu bukan minuman yang halal atau minuman yang haram untuk diminum. Nah, itu tadi yang namanya qadiyah hamliyah. Yang kedua yakni qadiyah syartiyah. Jadi qadiyah syartiyah ini qadiyah yang harus ada syaratnya. Kalau tidak ada syaratnya, itu masih belum diakui kebenarannya. Contoh qadiyah syartiyah itu kalau kita ingin pintar, jadi harus belajar sungguh-sungguh. Nah, itu contoh dari qadiyah syartiyah. Lah, qadiyah syartiyah ini dibagi menjadi 2 lagi, guys. Yang pertama yakni qadiyah syartiyah muttasilah atau sambung pola kalimatnya
Jika P, maka yang terjadi khi. Ya, di sini hubungan sebab dan akibat. Contohnya, jika kita belajar sungguh-sungguh, maka akan menjadi orang sukses. Itu yang namanya qadhiyah syartiyah. Yang kedua yakni qadhiyah munfasilah. Qadhiyah munfasilah. Qadhiyah munfasilah ini bisa kita pahami qadhiyah yang terpisah atau yang masih bertentangan. Jadi pola kalimatnya itu entah P atau khi, atau bisa disebut dengan hubungan disjungtif, salah satu dari dua pilihan. Contoh kalimatnya yaitu bilangan itu entah genap atau ganjil. Itu contoh dari qadhiyah munfasilah, qadhiyah syartiyah munfasilah. Itu tadi tentang hubungan, tentang pembagian qadhiyah sendiri. Selanjutnya kita akan bahas tentang batas lingkup qadhiyah atau bisa disebut dengan sur. Nah, sur ini berasal dari bahasa Arab yang maknanya adalah cakupan. Maksudnya itu mencakup semua atau sebagian. Sedangkan menurut istilah mantik sendiri, kata sur ini menunjukkan kuantitas berlakunya hukum mahmud atas maudhu. Nah, dengan kata sur itu adalah kata untuk membatasi kuantitas subjek. Jadi kuantitas itu batas lingkup qadhiyah, cakupannya. Lah, sur dalam qadhiyah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni sur mujabah qauliyah, yang kalimatnya itu ditandai dengan kata-kata setiap, semua, seluruh, atau tiap-tiap dengan simbol kullun. Nah, kullu jami'un nas, lah itu contoh dari sur mujabah qauliyah. Setiap manusia itu pasti akan mati. Itu contoh dari sur mujabah qauliyah. Yang kedua yakni sur salibah qauliyah, dengan kata tak satu pun, tak seorang pun, atau tidak semua, dengan simbol la ahada syai'un. Nah, contohnya yaitu semua manusia itu tidak bisa berbicara seperti hewan. Nah, itu contohnya suruh salibah qauliyah. Kan tidak mungkin kalau manusia itu bisa sama persis berbicaranya seperti hewan. Pasti kalau ada orang yang bisa menirukan seperti hewan persis, itu pasti orangnya bermasalah. Nah, yang nomor 3 yakni sur mujabah juz'iyah, dengan kata sebagian atau kebanyakan, sedikit, dengan simbol ba'du. Nah, jadi mujabah juz'iyah ini itu tadi sebagian saja atau masih kebanyakan. Contohnya sebagian dosen di Unum Blitar itu berkunjung ke makom Bung Karno. Nah, itu kan masih sebagian dari dosen. Yang terakhir yakni sur salibah juz'iyah, dengan kata sebagian tidaklah sebagian, dan sebagainya, dengan simbol laisa ba'du. Contohnya seperti tidak semua dosen Unum Blitar itu berkunjung ke makom Bung Karno. Nah, jadi kan di sini kita bisa pahami tidak semua dosen Unum Blitar itu pergi ke makam Bung Karno. Jadi masih ada yang di kampus. Oke, itu tadi tentang pembagian sur dalam qadhiyah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kebenaran qadhiyah sendiri, nilai kebenaran qadhiyah. Jadi nilai kebenaran qadhiyah itu ada dua ya. Yang pertama yaitu asidku, atau bisa dikatakan benar,
Yang kedua yakni al-kidbu, itu pernyataan yang salah. Contoh qadiyah asidku. Qadiyah asidku itu contohnya semua manusia adalah makhluk hidup. Semua manusia itu pastinya makhluk hidup. Tidak mungkin kalau manusia itu makhluk mati. Ya, semua manusia itu pasti akan mati, akan tetapi kan masih hidup terlebih dahulu. Pernyataan yang salah itu semua hewan di bumi itu tidak bisa mati. Lah, itu tidak mungkin lagi. Dikarenakan semua makhluk hidup di dunia ini pasti akan mati. Bahkan tumbuhan seperti hewan, manusia, dan barang-barang semua perkara di dunia ini pasti fana. Jadi tidak bisa kekal, tidak bisa abadi, pasti akan mati. Oke, cukup itu tentang qadiyah. Selanjutnya saya akan menyimpulkan apa yang sudah saya bahas dari awal tadi. Oke, kita lanjut tentang kesimpulan. Jadi saya akan menyimpulkan pembahasan dari awal tadi hingga akhir ini. Yang pertama, saya akan menyimpulkan tentang ilmu mantik sendiri. Jadi ilmu mantik itu ilmu yang membahas tentang aturan-aturan berpikir yang tujuannya untuk menjaga akal kita dari kesalahan dalam berpikir sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang benar. Itu kurang lebih dari ilmu mantik. Nah, benih-benih ilmu mantik ini muncul pada kurang lebih 5 tahun sebelum Masehi. Itu kurang lebih munculnya benih-benih dalam ilmu mantik. Lah, pertama benih-benih ilmu mantik itu dibangun oleh yang namanya Socrates. Lah, yang paling berjasa dalam benih-benih pemikiran ilmu mantik itu namanya Aristoteles. Dikarenakan Aristoteles itu membukukan benih-benih pemikiran sejarawan terdahulu. Jadi kalau kita kalau kita diomongin langsung kan biasanya masih gampang lupa, masih gampang hilang kan. Kalau kita membaca dari buku-buku itu ingatan kita masih sangat kuat, seperti pemikiran Aristoteles. Jadi Aristoteles ini yang sangat berjasa dalam perkembangan ilmu mantik sendiri. Selanjutnya tentang qadiyah. Qadiyah yakni kalimat pernyataan yang mengandung kemungkinan benar atau salah. Jadi kalau kalimat selain pernyataan itu tidak bisa dinamakan qadiyah, seperti kalimat doa, kalimat perintah, kalimat yang lain juga itu tidak bisa disebut qadiyah kalau itu tidak termasuk kalimat pernyataan. Nah, setiap qadiyah itu mempunyai 3 unsur pokok. Yang pertama yakni ada maudhu atau subjek, yang kedua yakni mahmul, yang ketiga yakni robitoh. Maudhu itu sebagai subjek dan mahmul itu sebagai predikat atau sifat dari subjek tersebut. Yang terakhir yakni kopula sebagai penghubung subjek ke mahmul. Nah, qadiyah sendiri itu terbagi menjadi 2, yakni qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah. Kalau qadiyah hamliyah itu tanpa ada syarat, dan qadiyah syartiyah itu harus ada syaratnya. Dan qadiyah syartiyah ini juga terbagi menjadi 2 qadiyah syartiyah. Yang pertama yakni qadiyah muttasilah atau masih sambung. Jadi si subjek dan mahmul itu masih sambung. Contohnya seperti sebab akibat. Contohnya kalimatnya kalau kita ingin pintar jadi harus belajar sungguh-sungguh. Itu contoh dari muttasilah. Yang kedua yakni qadiyah syartiyah munfasilah atau masih terpisah atau masih bertentangan. Contoh kalimatnya,
bilangan itu entah genap atau ganjil. Nah, itu pembagian qadiyah. Selanjutnya pembagian sur. Pembagian sur. Bisa kita pahami kalau sur itu namanya pembatas mahmul, pembatasan mahmul ke maudhu. Jadi pembatasan itu entah semua atau sendiri, atau satu, atau dua, atau tiga. Dalam qadiyah itu pembatasan sur itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni sur mujabah qoliyah, yang dikenakan itu semua, dan itu ditandai dengan kulun tadi. Yang kedua yakni sur salibah kulliyah, tidak satupun yang ditandai dengan la ahda syai'un. Yang ketiga ini sur mujabah juz'iyah. Ini sebagian saja yang ditandai dengan ba'du. Yang terakhir yakni sur salibah juz'iyah. Nah, ini ditandai dengan la ahda ba'du. Tidak semua, jadi masih sebagian juga. Nah, yang terakhir yakni penilaian qadiyah. Penilaian qadiyah sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada asidku, ada al-kitbu. Kalau asidku itu pernyataan yang benar, dan al-kitbu itu pernyataan yang salah. Nah, cukup sekian kesimpulan dari saya. Itu tadi yang masih bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya bahas dari awal hingga akhir ini bisa membawakan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Awal hingga akhir, apabila ada tutur kata yang masih kurang berkenan dalam hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru qauli ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.